Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum beserta aturan lainnya mulai diwaspadai bubuhan caleg. Terbukti puluhan caleg Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Selatan meminta KPU Wan Bawaslu Kalimantan Selatan untuk menjelaskan peraturan pemilu tersebut di kantor DPW P3 Kalimantan Selatan. Orang yang membagi itu juga bagi punya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum beserta aturan lainnya mulai diwaspadai bubuhan caleg. Terbukti puluhan caleg Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Selatan meminta KPU Wan Bawaslu Kalsel untuk menjelaskan peraturan pemilu tersebut di kantor DPW P3 Kalimantan Selatan di Jalan Ayani Pal 6 Banjarmasin, jelang tengah hari Sabtu 13 Oktober 2018. DPR ini yang bikin nih, tapi satu item. Ini ada DPR di provinsi, ini ada kabupaten kota, supaya ini clear gitu kan. Jadi teman-teman yang di provinsi juga ada ujuk-ujuk gitu kan, atau kabupaten kota ada bulan balik gitu kan. Jadi satu item. Jadi ini gabungin. Jadi provinsi yang punya fasilitas sepanjang kan jadwalnya sudah tersedia kan bagi caleg. Yang ketiga, yang terakhir. Tadi ada di item 9 itu adalah kegiatan yang tidak kegiatan lain yang tidak melanggar. Nah, seperti apa? Nah, tadi kan apakah misalnya kita lomba-lomba misalnya kan, kan pembakalannya misalnya ada maulitan, ada apa, lomba naik pinang misalnya maulitan misalnya kan, atau lomba. Komisioner KPU Kalimantan Selatan, Sarmuji Wayaditakuni Prima TV memadahkan ada 9 aturan metode kampanye yang ada dalam PKPU nomor 23 tahun 2018. Namun untuk pengadaan alat peraga kampanye, rapat umum wan iklan untuk media difasilitasi oleh KPU. Hari ini P3 minta KPU untuk mensukseskan tentang kampanye dan hal-hal yang dilarang, mana yang boleh dan mana yang tidak, sesuai dengan peraturan KPU nomor 23 tahun 2018. Bahwa ada 9 metode kampanye yang bisa dilaksanakan oleh partai politik, tapi ada 4 metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU, yaitu pengadaan alat peraga kampanye, kemudian rapat umum, media iklan di media cetak, elektronik dan media berlangganan, dan yang terakhir adalah rapat umum. Itu semua itu kan diatur dalam PKPU bahwa APK itu nanti oleh provinsi, bahwa partai politik menyerahkan desain dan materi kampanye, kemudian oleh provinsi dicetak. Hanya jumlah cetaknya hanya 11 baliho. Jadi 11 baliho untuk partai politik, kemudian 16 baliho untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta 6 baliho untuk 5 atau 6 untuk calon DPD. Calon DPD. Iya. Nah, selebihnya umpamanya karena ini 13 provinsi, partai politik itu hanya dapat 11, itu kan, maka duanya ya tentu partai politik bisa mencetak sendiri. Kan ketentuannya adalah baliho itu untuk partai politik itu 5 baliho per desa kali. Jadi 5 buah per desa, kali maunya 100 desa kan 500. Itulah yang dilakukan. Jadi setiap desa maksimal 5 buah. 5 aja lah, ya, satu desa lah. 5 baliho yang bisa dicetak oleh partai politik. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan, Aris Mardiono, mengaku bila kegiatan ini adalah permintaan dari P3 untuk memberikan wawasan kepada calon legislatif menang khususnya berkontestasi di Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan ketentuan-ketentuan kampanye. Mulai masuknya masa kampanye, ujar Aris Mardiono, ternyata membuat sebagian dari caleg kebingungan. Agar kedepannya kadang menimbulkan masalah, maka mereka pun ingin mendengarkan langsung penjelasan dari penyelenggara pemilu. Menurut Aris Mardiono, dalam kesempatan ini yang paling banyak dipertanyakan adalah terkait pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Juga pencegahan karena ketidaktahuan itu bisa menimbulkan pelanggaran. Nah, di sini kita memberikan wawasan kepada mereka bahwa ini yang boleh, ini yang tidak. Metode kampanye yang saat ini bisa dilakukan itu kan pertemuan tatap muka terbatas, kemudian penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK, medsos. Kalau banyak tadi apa yang
Ya. Yang ditanyakan mereka itu terkait apa itu? Sama persoalan APK ya. Iya, APK APK. karena masih Oh, masih konvensional kan bahwa kalau pemilu itu APK harus ada, harus besar-besar, Iya, harus banyak kan baliho gitu. gitu lah. Nah, sementara kan sekarang aturan untuk APK itu sangat rigid, sangat dibatasi bahwa yang bisa memasang APK itu kalau menurut PKPU itu hanya partai politik, karena peserta pemilu itu adalah partai politik bukan caleg. Ketentuannya juga sudah pas bahwa jumlahnya sekian di tingkat kabupaten kota sekian. Kalau untuk di media itu gimana, Pak? Kalau media kan biasanya ada pemberitaan caleg-caleg gitu. Itu Nah, nomor pemberitaan itu boleh disebut atau gimana? pemberitaan itu masih boleh. Masih boleh, selama berimbang. Nomor caleg boleh disebut, Pak? Oh ya, berimbang lah. Maksudnya pemberitaan banyak Oh, iya. aktivitas. Jangan dalam satu tubuh berita orangnya satu orang itu Iya, aja. iya. Ya artinya kalau mau memberitakan aktivitas caleg, ya jangan cuma satu orang, Iya. caleg lain berimbang lah gitu. Aris Mardiono pun mengingatkan bubuhan media agar berlaku adil dalam membuat pemberitaan calon legislatif. Wan menyarankan untuk membaca, Wan memperhatikan aturan yang ada di Undang-Undang, PKPU, Wan Bawaslu, supaya kada menimbulkan dampak hukum bagi media.